semua ya. Horas sepertinya. Jadi posisi tangan di dada sebelah kiri untuk jantung. Jantung sehat. Ayo Radius, jangan malu-malu. Jantung sehat. Jantung sehat. Bebas corona. Bebas. Nah, Jantung sehat bebas corona. bisa sama-sama Bapak Ibu dan teman-teman? Bisa. Mungkin bisa semua di-unmute kali ya, supaya kedengaran suaranya. Iya. Jadi kerasa ramenya. Kamera di sana ya. Oke, kita mulai. Yel-yel untuk hari ini. Jantung sehat, bebas corona. 1, 2, 3, ya. Jantung sehat, bebas corona. Yeay, terima kasih untuk semangatnya Bapak Ibu. Oh, mau tepuk tangan juga boleh. Terima kasih untuk semangatnya. Udah masuk semua sepertinya. Peserta-pesertanya. Oke. Tadi kan Kemana? istirahat dan tidur tadi, udah nganga lagi. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita akan mulai webinar hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Riri Manulang. Halo Horas, perkenalkan nama saya Riri Manulang. Ada yang guru Manulang atau mungkin mamanya Manulang atau mungkin tetangganya yang Manulang. Salam kenal buat semuanya. Terima kasih sudah hadir di webinar ini. Dan sebelumnya karena memang saya melihat peserta ada dari berbagai, bukan negara ya, tapi berbagai kota, bahkan ada yang dari Tangerang, Jakarta, Jawa Barat, terus juga ada dari dekat-dekat ini juga, terima kasih sudah antusias ya, dari Silaen, ada dari Lagu Boti, ada dari Toba ini juga ada, dan Sidikalang juga ada sampai ke kabupaten tetangga, terima kasih sudah ikut dalam webinar ini. Dan kami ingin memperkenalkan Radio Del FM ini dulu. Siapa tahu ada yang bertanya-tanya kira-kira Radio Del FM ini radio gimana ya? Dan di mana ya? Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, Radio Del FM ini adalah radio anak muda yang ada di Kabupaten Toba. Jadi namanya Radio Del, frekuensinya itu 92,4. Dan Bapak Ibu bisa dengarkan lewat frekuensi 92,4 dan juga bisa dengarkan lewat aplikasi streaming kami. Jadi kemana-mana sudah bisa dengarkan Radio Del FM. Seperti itu. Dan untuk Radio Del FM sendiri itu bergerak di 3.0 on air atau lewat siaran, kita aktif. Lalu di online atau lewat sosmed ya. Sekarang kan zamannya udah canggih, serba virtual dan juga sosial media itu sangat aktif. Kita juga aktif di bagian sosmed. Lalu yang satu lagi on ground atau kalau bahasa dulunya sih sebenarnya off air kayak gitu. Nah, ini webinar ini adalah salah satu acara on ground kita atau acara off air kita. Hanya saja karena memang masa pandemi nggak diperkenankan untuk kumpul-kumpul dan rame-rame, tapi kita tetap mau berkarya jadinya buat webinar online seperti ini. Kayak gitu Bapak Ibu. Dan kami ingin bercerita sedikit tentang satu konten kami yang mudah-mudahan juga bisa menghibur Bapak, Ibu, dan teman-teman, apalagi mungkin yang jauh dari Danau Toba, tapi rindu dengan Danau Toba gitu ya. Kita mau melihat ada satu konten Del FM yang namanya Del FM Explore Bonapasogi. Sebentar Bapak, Ibu, izinkan saya untuk share screen dahulu. Sekarang jalan-jalan bisa di rumah aja. Pasti ada rasa jenuh kan beraktivitas penuh di rumah kalau nggak diselingin dengan hal-hal seru. Gimana caranya? Kamu tonton aja keseruan vlog Del FM Explore Bonapasogit di YouTube Del FM Radio. Nih cuplikan keseruannya. Welcome to hutan Borneo. Salah deng. Ini ada di Lumban Ginjang, Desa Sigapiton. Ini namanya menyatu dengan alam. Dan sekarang Riri ada di Desa Siambat Dalan, teman Del. Ini adalah salah satu desa yang bakalan dikunjungi nanti sama Ratu Belanda. Teman Del,
ini dia situs Istana Sisingamangaraja. Elvi gak bisa bayangin gimana serunya masa kecil Raja Sisingamangaraja ke-12 di Bakti Raja yang punya lembah yang sangat indah ini, dan di sini tatanan istananya itu keren sekali. Wah, seru ya. Tonton ah. Tuh, kamu jadi bisa traveling without working bareng Del FM Explore Bonapaso Git kan? 92.4 Del FM, Connecting you to Toba. Salah satu konten kita ya yang ada di Radio Del FM itu Del FM Explore Bonapaso Git. Jadi kita akan berjalan-jalan atau paling enggak mengajak para pendengar sekalian atau penonton untuk melihat keindahan Danau Toba. Gak bisa langsung, paling enggak bisa secara virtual jalan-jalannya kayak gitu. Dan sebelum kita mulai juga ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa nanti semua peserta yang ikut dalam webinar ini akan mendapatkan e-sertifikat. Yang kedua adalah nanti ketika narasumber memaparkan materi, dimohon semuanya untuk video itu diheningkan supaya tidak mengganggu konsentrasi. Yang ketiga, untuk aturan sesi tanya-jawab, Bapak, Ibu, dan teman-teman ketika nanti pemateri menyampaikan materinya, itu nanti ada 3 sesi materi. Yang pertama adalah gambaran umum tentang penyakit jantung, yang kedua pola makan untuk yang penyakit jantung, dan yang ketiga bagaimana kita tetap bisa hidup sehat dan bebas dari jantung di masa pandemi ini. Nah, jadi ada 3 sesi. Untuk bagian pertanyaan atau sesi tanya-jawab, nanti untuk sesi pertama dan kedua materi, tanya-jawab nanti akan diketik atau juga Bapak Ibu bisa langsung kasih di fitur yang ada di Zoom ini di kolom chat. Jadi nanti kami akan memilih kira-kira siapa yang akan diajukan pertanyaannya. Jadi kita nanti mengharapkan ada 3 pertanyaan di sesi pertama dan kedua, dan itu sistemnya sama. Nanti bisa pertanyaan dikasih di kolom chat, nanti kami akan memilih. Sedangkan untuk sesi 3 pertanyaan, nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa langsung bertanya dengan memakai fitur raise hand yang ada di Zoom ini juga, seperti itu. Jadi kira-kira ada yang mau ditanya dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semua? Ada yang mau ditanya Bapak, Ibu? Kalau tidak, sepertinya kita lanjut. Kita akan mengundang dokternya. Oke, sambil menunggu dokter untuk gabung di room meeting ini, kalau jangan lupa kalau Bapak Ibu belum follow sosmednya kita, karena kita sangat aktif di sosial media, Bapak Ibu langsung aja di follow Instagramnya di @delfmradio. Untuk channel YouTube-nya, kalau Bapak Ibu pengen ngelihat apa sih yang di-share di Del FM Radio atau Explore Bonapaso Git itu, tempat-tempat apa aja sih yang udah di-explore, kami punya videonya. Tinggal di-subscribe aja, jangan lupa channel YouTube kami di Del FM Radio juga, Bapak Ibu. Dan dokternya sudah bergabung bersama kita hari ini. Halo, selamat sore, dokter. Halo, Dokter Mutiara. Oke, agak kecil, dok. Iya. Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa dengar jelas suara dokter semua? Mungkin lebih dekat ke sini kali, dok. Kalau begini dekatnya, dok, apa lebih kencang? Kita sabar menunggu ya Bapak Ibu. Dan inilah memang kendala yang memang sering dan yang akan dihadapi kalau misalnya kita melakukan pertemuan seperti ini. Jaringan adalah tantangan terbesarnya sih. Jadi harap bersabar. Ini tantangan. Ibu Ana ada ternyata. Halo Ibu Ana. Selamat sore. Kelihatan dari sini. Selamat sore, Mbak Cantik. Sehat, Ibu? Puji Tuhan, sehat. Saya justru mau cari tahu tentang jantung, jadi harus bergabung. Oh, oke. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa sangat menjawab nanti ya, Bu. Oke. Ya, silakan dengan senang hati. Oke, siap, Ibu. Oh ya, info juga untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman, kalau misalnya punya pertanyaan seputar penyakit jantung tapi belum terkait ke materi nanti sesi 3 itu pertanyaannya bebas, pokoknya seputar jantung. Siapa tahu mau share juga, misalnya ada tetanggaku seperti ini, tiba-tiba dia meninggal, agak seram ya. Nah, kalau pokoknya kebingungan tentang penyakit jantung ini, nanti sesi 3 itu adalah sesi pertanyaan bebas, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Supaya dipersiapkan juga pertanyaannya. Hanya saja, karena terbatas dengan waktu, jadi dibatasi
nanti maksimal 3 penanya untuk sesi pertama, kedua juga maksimal 3 pertanyaan, dan 3-nya juga 3 pertanyaan. Jadi total 9 pertanyaan. Oke. Halo, tes 1, 2, 3. Wah, akhirnya. Oke, Sudah lebih kencang dong. Tanpa mic, apa boleh buat? Demi webinar ini ya, Dok ya? Wah, webinar ini benar. Oke. Jelas ya teman-teman dan Bapak Ibu, suaranya sebenarnya sudah lebih jelas dari yang tadi. Oke, kita akan mulai. Baik, terima kasih dokter sudah bergabung bersama kita sore hari ini. Ya, terima kasih juga, Ri. Mungkin salam kenal buat semuanya. Iya, terima kasih dokter. Salam kenal di udara, salam kenal di dunia maya juga buat dokter dan semua teman Bapak Ibu. Sekali lagi, selamat datang di webinar Menjaga Kesehatan Jantung di Masa Pandemi COVID-19. Dan juga hari ini, narasumber yang akan berbicara dan menyampaikan materi kepada kita adalah Dr. Mutiara M. Simanjuntak, SPJP PH. Nah, jadi dokter ini adalah dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah. Tidak main-main. Nah, untuk kita mau cerita sedikit tentang profil dokter ini ya. Dr. Mutiara sendiri adalah anggota Ikatan Dokter Indonesia Sumatera Utara, dan untuk bendaharanya, dan juga Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia untuk Medan. Lalu Dr. Mutiara juga adalah anggota Pokja Hipertensi Perki, dan buka praktek bukan hanya di Rumah Sakit Elizabeth Medan, tapi juga ternyata membuka praktek di Siantar, praktek jantung. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada di sekitar Medan dan Siantar, mau bertemu Dr. Mutiara, bisa. Dan yang keempat, Dr. Mutiara adalah instruktur Advanced Cardiovascular Life Support, Perki juga. Nah, itu sedikit tentang Dr. Mutiara. Jadi, kita akan langsung saja berbincang-bincang hari ini, dokter, dan juga teman-teman, seputar menjaga kesehatan jantung di masa pandemi ini. Nah, baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sebentar lagi kita akan masuk sesi pertama ya, untuk sesi gambaran umum tentang penyakit jantung. Nah, dokter, ya, Ri. Penyakit jantung ini kan sangat berbahaya ya, dok. Bahkan nggak kenal usia. Seperti kenalan saya sendiri, bisa cerita sedikit ini, dok. Kenalan saya ada masih sangat muda gitu ya, 31 tahun, tiba-tiba meninggal dan itu diinformasikan kena penyakit jantung. Nah, itu buat shock. Jadi saya penasaran kira-kira penyakit jantung ini sebenarnya apa sih penyebabnya dan juga rentang usianya di usia berapa ini, dok? Oke, menarik sekali ya ceritanya, Riri. Ya, dok. Ya, sebelumnya selamat sore, saya ucapkan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk caranya, sedikit tadi menunggu di masalah teknis, tapi saya berharap kesempatan ini sama tentang kesehatan jantung, terutama penanganannya di masa pandemi. Terima kasih khusus untuk Radio Del dengan Yayasan Del yang udah memberi kesempatan sore ini ya. Aja topiknya udah banyak yang nggak sabar ya, udah banyak yang bertanya-tanya. Coba tolong di screen sharing boleh dari host? Oke, boleh dok. Seringkali saya di praktek Siantar dapat pasien yang keluhannya mungkin dianggap sepele, tapi ternyata sudah terkena problem seringkali kita hadapin pasien juga yang dianggap biasa-biasa saja, tapi ternyata sudah kondisi berat dan terlambat, sudah dibawa ke dokter jantung. Nah, tujuan kita sore ini gimana menjaga kesehatan jantung dan tidak lambat dan tidak terhalangi oleh masa pandemi COVID-19 ya. Jadi, saya mau terangkan dari awal bahwa penyakit kardiovaskular seperti yang kita ketahui bersama menyumbang angka tertinggi untuk kematian di Indonesia ya. Dan biaya perawatan medisnya termasuk yang mahal, termasuk sampai ratusan juta untuk mengobati masalah penyakit kardiovaskular ini. Nah, maka kita harus bagikan kematian tertinggi akibat kardiovaskular terjadi di kita. Nah, sedikit saya sampaikan data dari riset kesehatan dasar di 2018 yang dimunculkan oleh Kemenkes bahwa penyakit jantung tersebar di kelompok umur. Nah, kalau kita bilang, dok, pasien teman saya umur 31 tahun, memang masuk di rentang umur itu. Angka tertinggi usia lebih dari 75 tahun dengan persentase 4,7%. Sementara rentang usia 65 sampai 74 tahun
itu persentasenya 4,6%. Dan angka terendah ada anak dengan usia kurang dari 1 tahun. Bayangkan ya, kurang dari 1 tahun bisa menderita penyakit jantung. Tabel yang di sebelah kanan ini menunjukkan data statistik usia 75 tahun ke atas sebesar 4,7%. Kasus yang diceritakan Riri tentang sahabatnya, umur 31 tahun berarti rentang antara 0,7% kalau kita lihat tabel yang sebelah kanan ke rentang 1,3%, Ri. Jadi itu masuk dalam data statistik, bukan berarti usia muda bebas dari serangan jantung, tidak, ya. Justru trennya sekarang usia yang muda 35 tahun ke atas cenderung kita banyak jumpai terjadi serangan jantung. Data dari WHO menunjukkan 70% kematian di dunia, ini data statistik di tahun 2015, bahwa penyakit menyumbang 45% dari 70% itu disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah. 45% dari 10% berarti lebih dari setengah disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, ini data lebih kecil, data di ASEAN, bahwa tertinggi di ASEAN, Indonesia pegang peringkat nomor 1, 36. Jadi kita saat ini katakan Indonesia 270 juta. Dengan persentase seperti ini, 900.000 hampir per tahun. Angkanya tinggi sekali, 900.000 per tahun kematian akibat kardiovaskular. Nah, rokok merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat gangguan kardiovaskular. Itu sudah jelas. Jadi saya berharap para audiens yang masih merokok, yang melihat presentasi kita ini, bisa merubah pola hidupnya dengan menghentikan rokok secara perlahan-lahan dulu mungkin. Karena itu menyumbang angka kematian tinggi. Setelah darah tinggi 13%, merokok 9%. Ya. Nah, ini kembali saya mau menunjukkan data. Data yang sebelah kanan, penyebab kematian di Indonesia 2014. Stroke di sini memang mengambil tempat nomor 1, diikuti oleh jantung dan pembuluh darah. Tapi kita jangan lupa bahwa stroke ini termasuk dalam masalah vaskular, masalah pembuluh darah. Ya. Bisa dikaitkan berbarengan dengan jantung dan pembuluh darah. Sementara WHO di tahun 2015, angka penyakit jantung iskemik nomor 1, diikuti oleh stroke. Artinya, masalah kardiovaskular ini tetap memegang juara pertama untuk menyumbang angka kematian. Ya, jadi memang kita harus berhati-hati dan tetap waspada terhadap masalah kardiovaskular ini. Nah, kenapa tadi di slide pertama saya tunjukkan bahwa biaya perawatan untuk masalah kardiovaskular mahal? Ini datanya. Ya, ini ada satu penelitian yang diterbitkan oleh Zurich kerjasama dengan Finansialku, Detik Health, dan WHO, dan ada universitas bahwa mereka menilai berapa mahal sih biaya perawatan medis penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia. Datanya cukup mengagetkan. Angka-angkanya kita bilang wow. Ada 4 penyakit kritis yang menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia. Ada 4. Yang pertama nomor 1 penyakit kardiovaskular menyumbang 35%. Kemudian kanker 12%, diabetes dan PPOK 6%. Kalau kita lihat kotak ini khusus jantung, kita fokus di jantung. Ternyata biaya pengecekan jantung aja sudah 3,74 juta. Termasuk sangat tinggi sekali. Pengecekan jantung ini banyak dikerjakan di laboratorium, rumah sakit swasta, medical check up. Ya, untuk medical check up, jadi dimulai dari EKG, rekam jantung, pemeriksaan foto torak, kemudian pemeriksaan profil darah, tim jantung, bahkan sampai yang namanya tim ekokardiografi dan jantung. Kalau pemeriksaan paket lengkap ini, ya capai di angka juta. Belum lagi kalau pasien operasi bypass, bedah jantung ya, bypass itu yang bedah jantung. 150 sampai 300 juta.
Belum lagi ring jantung, 50 sampai 100 juta. Nah, pertanyaannya, satu orang pasien, apakah bisa diakan ring kemudian bypass? Bisa. Akan banyak biaya. Pasien sudah dilakukan pemasangan stent jantung, kemudian pola tidak baik, kembali menjaga pola kesehatan, minum tidak teratur, mungkin pasien jatuh ke dalam bypass. Kita harus bedah, dikeluarkan negara biayanya sebesar segini kan luar biasa angkanya. Itu satu contoh kecil. Sementara faktor penyebab penyakitnya itu disebabkan oleh merokok, yang harga satu bungkus rokok mungkin sekitar 15. Kita kali-kali aja satu orang merokok berapa bungkus sehari, nilai ya kira andai nanti bukan ya, semoga tidak sangat hanya ya memang harus standby di sini. Sekarang saya mau menerangkan sama kita masih bahwa penyakit itu ada jantung. Padahal bukan. Masih banyak yang cuma bilang, oke, sakit jantung itu pasti pasang cincin. Padahal bukan. Jadi saya coba bagi masalah penyakit jantung dalam 9 kategori yang kita. Satu memang iya, masalah penyakit jantung koroner. Itu yang kita serangan jantung attack. Artinya penyumbatan plak pembuluh darah yang membatkan masuk ke dalam jantung dan menyebabkan kekurangan oksigen. Jadi jantungnya jantung hipertensi disebabkan darah tinggi yang tidak terkontrol dengan yang kita kenal dengan jantung bengkak, yang dikenal dengan gagal jantung istilahnya. Contoh di gambar ini. Kakinya bengkak, badan bengkak, muka sembab, posisi tidur setengah duduk, bahkan pakai 2-3 tang. Nah, itu sudah ke arah kategori gagal jantung. Ada juga masalah penyakit valvular, klep jantung. Klep jantungnya ada yang menebal, klep jantungnya ada isinya yang tidak tepat. Dan ini pun berbahaya. Kemudian kita kenal dengan aritmia. Aritmia adalah listriknya. Jantung tidak bisa pompa tanpa listrik. Jadi itu bisa terlalu tinggi, bisa terlalu rendah detaknya. Alat pacu jantung. Ya. Ada juga masalah penyakit homeopati, otot jantungnya yang bermasalah. Ada masalah penyakit jantung. Ini biasa sering dapat anak-anak usia sekolah. Jadi untuk orang tua, ibu terutama, perhatikan anak-anak sekolah. Tiba-tiba dia mencengkeram dadanya bilang, "Mak, dadaku sakit." Jangan abaikan. Jangan bilang dia main-main, jangan. Kadang itu masalah rematik jantung, ada bakteri jantungnya. Ya. Yang ke-8 kita masuk ke penyakit jantung bawaan. Kalau kita lihat di gambar pojok paling kanan, orang tua perhatikan boleh kuku anaknya kuku hitam dan bentuknya sedikit cembung. Sudah pasti ada kelainan jantung bawaan yang dibawa lahir. Nah, yang terakhir adalah penyakit kelainan pembuluh darah. Masalah di pembuluh darah itu apa terlalu lebar, apakah terlalu sempit. Jadi kalau ada tetangga kita yang bilang sakit jantung, jangan langsung berpikir itu pasti penyumbatan, tidak. Karena masalah penyakit jantung ini banyak sekali. Dan jangan pernah meminjam obat tetangganya. Saya sering sekali dapat pasien di praktek, oke, nggak enak dadanya 2 minggu, Dok. 2 minggu, Bapak ke puskesmas ini sebelum pandemi ya. Enggak, Dok. Tetangga saya ada sakit jantung. Saya dikasih obat di bawah lidah. Jadi saya konsumsi obatnya, Dok, terus selama 2 ternyata tidak berkurang. Berarti penyakit jantungnya adalah satu diagnosa yang berbeda dengan tetangganya. Ya, jadi yang saya mau ingatkan lagi, penyakit jantung ini banyak. Kalau ada rasanya memiliki keluhan,
rasa tidak enak di dada, berdebar-debar kencang, sesak napas, seperti ada yang cengkeram, atau perasaan tidak nyaman, jangan abaikan. Mau anak kecil, mau orang muda, mau orang tua, segera periksakan diri. Ya, jadi itu yang saya ingatkan dari sesi kita yang pertama ini. Rim, jawab cerita tentang kamu yang usia 31 tahun. Jadi bisa kurang dari 1 tahun sampai level umur 74 tahun, ternyata bisa menjadi penderita kardiovaskular. Oke, Ri? Oke, baik dok kalau begitu. Terima kasih untuk penjelasannya di sesi pertama, dokter. Kita paling tidak sudah berkenalan dengan penyakit jantung supaya bisa menghindari. Nah, jadi buat Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang ingin bertanya, bisa dibubuhkan sekali lagi di kolom chat yang ada di fitur Zoom ini. Dan karena sudah ada penanya nih dok, kita mulai dari... Suara saya masih jelas ya? Jelas dok, jelas. Aman. Oke, sip. Oke, kita mulai dari Sondang Sirait dulu nih. Kepada Sondang Sirait, boleh langsung mengutarakan pertanyaannya, silahkan. Sondang Sirait. Oke. Ya, halo. Selamat sore. Halo. Selamat sore, Bu. Sore juga. Halo. Ya, halo. Ya, langsung saja ke pertanyaannya, Sondang Sirait. Ya. Ketika saya berumur SD ya, Bu ya, sampai di umur 20 tahun, saya sering mengalami tangan saya berkeringat dan telapak kaki saya itu berkeringat juga. Sampai bisa basah gitu ya, Bu. Tapi akhir-akhir ini saya tidak merasakan hal tersebut. Dan kebetulan memang orang tua saya ada riwayat penyakit gejala jantung. Tapi di akhir-akhir ini saya tidak merasakan hal tersebut. Apa bisa dikatakan kalau penyakit itu sudah sembuh, Bu, atau bagaimana? Oke, selanjutnya kita kumpul dulu ya, Dok ya. Pertanyaan kedua. Oke, terima kasih. Ada Afriani Manalu. Silahkan mengutarakan pertanyaannya secara cepat dan tepat. Afriani Manalu, silahkan. Selamat sore. Selamat sore. Baik dokter, terima kasih perhatian. Kita tanya yang ada di chat toh tentang anak umur kurang dari 1 tahun tapi sudah kena kena penyakit jantung. Apakah itu berkaitan dengan penyakit keturunan, riwayat keturunan? Terus kedua, berapa kemungkinannya bayi yang penyakit atau riwayat penyakit yang ada di keluarganya, riwayat penyakit jantung. Lalu ada nggak ya dok yang bisa dilakukan ibu hamil yang mungkin di keluarganya ada riwayat penyakit jantung supaya melahirkan anak yang nggak sakit begitu dok. Terima kasih. Oke, baik dokter. Oke, satu lagi pertanyaan. Nanti untuk pertanyaan bisa dicek di grup chat ya dok ya. Untuk yang ketiga kepada satu lagi ya, Ibu Ana, silahkan. Dipersilakan kepada Ibu Ana. Terima kasih, Bu Dokter. Halo. Bu Dokter Mutiara. Selamat sore, Bu Ana. Apa kabar di sana? Selamat sore, Bu Dokter. Kabar baik. Dan saya sudah menanti-nanti suara dokter. Tadi saya sempat syok, kalau nggak muncul. Oke, langsung to the point pertanyaan. Pertama, Bu Dokter, saya sangat suka kopi. Oke. Jadi saya hanya bisa mencium aroma kopi, bau kopi. Tapi ketika sekali saya tidak tahan menahan rasa, saya minumlah kopi hitam, maka saya langsung keringatan besar dan banyak, dan rasanya saya ada sesuatu yang mengganjal, aneh gitu. Yang pertama, itu apakah ada kaitannya dengan jantung? Masih boleh bertanyakan? Gimana host? Boleh, demi Bu Ana boleh. Itu tadi masih yes no question, Bu. Silahkan, Bu. Iya. Yang kedua, seberapa besar risiko penyakit jantung kepada perokok pasif? Karena mau sebelum corona datang, kita sering sekali atau saya tepatnya sering berada di tidak bisa hindari. Jadi seberapa besar, karena tadi dokter mengatakan kok itu sumber utama sebenarnya untuk penyakit jantung. Dan yang ketiga yang adalah suksesan untuk sebenarnya gejala untuk serangan jantung, karena ada orang tiba-tiba terus
dan tanpa mengenal usia. Terus apakah karena stres, jangan-jangan karena dimarahin lalu langsung jantung apa bagaimana? Mohon penjelasan dokter dan terima kasih. Oke, terima kasih. Kita langsung jawab ya, Ri. Ya, silakan Sekali dokter. pertanyaannya. Padahal masih sesi 1, Ri. Kita masih sesi 1 ini. Iya, sesi udah 2, panas aja sesi ya, Dok. 3 luar biasa lagi. Apa informasi kita nanti ini luar biasa audiensnya. Pertanyaannya Sangat antusias saya ya, Dok. coba jawab nomor. Iya, Ibu Sondang. Iya. Sering sekali tanya apa yang salah bahwa tangan berkeringat identikan dengan masalah jantung. Sampai sejauh ini penelitian di kita usia saat SD ke 20 tahun tangan berkeringat itu lebih dipermasalahkan masalah sel yang di permukaan tangan. Tiap orang punya sel yang berbeda. Ada yang cenderung berkeringat. Nah, ditambah Ibu ya, jadi Ibu Sondang boleh aman dalam arti sementara mengabaikan keringat yang di tangan untuk tidak mengaitkan dengan masalah jantung. Nah, kan memang dulu begitu tos, tapi faktanya tidak. Ya, jadi nggak usah jadi terlalu khawatir. Orang pun yang kalau anaknya berkeringat telapak tangan, jangan langsung takut. Sejauh dia sudah menunjukkan gejala-gejala yang lebih berat daripada tangan yang berkeringat. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Afriani, bahwa anak umur kurang dari 1 tahun bukan keturunan, tapi bawaan genetik dari dalam pada ibu hamil. Mungkin ibu hamil asupan gizi kurang atau kecapean, ada stres, atau ada faktor trauma, jatuh, posisi terjadinya ego dan pertumbuhan bayi mengganggu tumbuh kembang jantung itu sendiri. Ya, nah berapa persen bayi yang bisa kena penyakit jantung dari orang tua yang sakit jantung? Gak ada angka persentasenya karena bukan diturunkan. Jadi kalau kelainan bawaan itu kita kenal 2 macam. Ada yang sianotik, ada yang non-sianotik. Yang sianotik itu jelas sekali, bibirnya kehitaman dan ujung kukunya itu seperti gambar yang di pojok kanan bawah ini. Itu sebabnya ibu-ibu hamil yang ada gangguan, katakanlah gangguan tiroid, katakanlah tensi yang tidak terkontrol, wajib memeriksa kandungannya secara teratur. Saat ini sudah di USG 4D ya, 4D, 5D, yang bisa langsung melihat serambi bilik jantung di usia kehamilan 6 ke 7 bulan. Jadi dari situ langsung terlihat apakah ruang jantung itu lengkap, apakah detak jantung itu teratur, apakah klep jantung menutup dan sang. Nah, jadi nggak usah terkhawatir, oke, kok hamil orang tua saya itu anak-anak atau suami saya, anak saya pasti enggak. Sejauh ibu selesai kehamilan, menjaga gizi, menjaga pola hidup, menjaga kesehatannya, percayalah. Kalau kita berada di lingkungan yang merokok, tambah lagi suasananya menggunakan AC, ya kita harus berani demi kesehatan kita, ya kita ikuti peraturan, tidak ada merokok di ruangan ber-AC. Sama besarnya. Sama besarnya. Penelitian sudah menunjukkan itu sama besarnya. Ya. Jadi ya kita sama-sama menjaga, terutama para perokok, lihatlah sekitar Anda kalau Anda merokok. Adakah anak-anak di situ? Adakah ibu hamil di situ? Adakah orang tua di situ? Supaya mereka sehat ya, kita pun harus menghargai kehadiran mereka, jangan merokok di sekitar mereka. Ya. Nah, kalau pertanyaan yang ketiga, tanda gejala serangan jantung, kita bicara serangan jantung. Berarti poin nomor 1 ya Ibu Ana ya, penyakit jantung koroner. Poin nomor 1. Tandanya yang pertama itu nyeri di dada, terutama sebelah kiri. Rasa nyerinya ini bisa
seperti beban yang mencengkram, bisa kayak ada beban 20 kilo menimpa, bisa kayak ada yang tusuk-tusuk, ada yang iris-iris kayak rasa pisau di dada. Nah, itu apa kan? Itu yang paling khas gejala serangan jantung. Makanya kadang-kadang ada pasien yang langsung pegang dadanya, terus pingsan. Dan itu biasanya tanpa stimulus? Biasanya ada stimulus. Badan pasti kasih kode. Yang paling sering yang kita hadapi, stimulusnya itu seperti sakit angin duduk. Perasaan tidak enak di perut bagian bawah, antara rongga dada dengan perut kita ada perasaan kayak gembung. Nah, jangan dianggap sepele, terutama untuk kita yang sudah berusia 35 tahun ke atas. Jangan dianggap sepele kalau sudah ada perasaan kayak angin duduk, kanan gelisah, kiri gelisah, terus muncul keringat dingin yang basah sekali tiba-tiba. Jangan abaikan, lebih baik segera ke rumah sakit yang terdekat. Tapi Bu Ana sehat di sana kan? Sehat Bu Dokter, sehat. Hanya, amin. Hanya takut saja kan tiba-tiba teman, orang tua teman, betul, kemarin masih ngobrol sehat-sehat, tahu-tahu sudah berita tak sedap, katanya serangan jantung begitu. Nah, apakah sebenarnya nggak ada gejala? Kalau ada tadi gejala tadi dan kita paham betul dengan ritme tubuh kita, yang tanda-tanda sinyal-sinyal tadi sudah diberitahu, mungkin untuk berjaga-jaga ke depannya. Jadi bagus juga disampaikan ke masyarakat seperti di forum ini, bahwa kita harus peka terhadap tanda-tanda atau sinyal-sinyal yang dapat di tubuh ya Bu Dokter. Iya, betul. Sebenarnya udah ada tanda, minimal 2-3 hari sebelum serangan terjadi. Paling ringan tandanya itu dia ada rasa cepat lelah. Itu paling ringan sekali. Rasa cepat lelah? Iya, rasa cepat lelah. Baru ada perasaan tidak nyaman di sekitar perut, bisa juga sampai ke dada. Nah, itu biasanya yang paling khas. Oke. Tapi Dokter, nyung pangapunten, mohon maaf, kalau rasa cepat lelah ini kan kita menjadi lebih banyak khawatir. Jangan-jangan sebenarnya mungkin exercise kita terlalu berlebihan sehingga lelah. Nanti kita menjadi fobia gitu, fobia jangan-jangan jantung apa bagaimana? Itu nanti kita bahas di sesi 3. Iya. Ibu Ana, jangan khawatir Ibu. Nanti ada sesi 3 membahas tentang exercise bersama Dokter Mutiara. Oke, baik. Kita pakai semua waktu dan kesempatan. Oke, iya, lanjut. Benar sekali. Oke, terima kasih untuk ada 3 penanya, Ibu Sondang, Ibu Afriani, dan juga Ibu Ana. Sudah dijawab oleh Dokter Mutiara. Dan kita melanjutkan lagi ke sesi yang kedua ini, Dok. Tadi kita sudah berkenalan dengan jantung, secara umum kita sudah tahu jantung itu seperti apa, dan ini sangat berbahaya, bahkan silent killer gitu ya Dok. Jadi kita harus sebisa mungkin untuk menghindarinya. Nah jadi yang menjadi pertanyaan dari saya sendiri pertama sekali nih Dok, kira-kira untuk pola makan atau makanan yang perlu dihindari supaya nggak kena jantung, ataupun yang sudah punya gejala jantung, kira-kira apa yang perlu dihindari nih Dok? Oke, baik. Oke, terima kasih Ri pertanyaannya. Memang kita nggak bisa terlepas dari apa yang kita makan. Ada pepatah yang bilang, seseorang terlihat dari apa yang dia makan. Nah, itu ada pepatahnya. Jadi, saya mau coba lanjut sambari, nanti kita jawab pertanyaan Riri ya. Oke, siap Dok. Sekarang masanya COVID-19. Masa di mana orang takut ke rumah sakit. Masa di mana orang, di rumah sakit katanya lebih banyak COVID. Tapi di satu sisi, kalau seseorang punya masalah komorbid, penyakit penyerta, pandemi COVID-19 dapat menyebabkan kondisi masalah jantung ini semakin buruk kalau terlambat datang ke rumah sakit. Nih. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih kita menjaga kesehatan jantung itu dari rumah aja? Jadi, himbauan pemerintah untuk stay home today, ada baiknya kita lakukan, jika memang tidak ada keperluan yang harus membuat kita keluar dari rumah. Percayalah, kita juga bisa menjaga kesehatan jantung dari rumah karena kita akan memberikan masukan dan tips untuk hal itu. Termasuk tadi menjawab pertanyaan Riri. Ya. Kita kenal dengan panca usaha jantung sehat. Sebenarnya ini sudah lama digaungkan oleh pemerintah, tapi mungkin sepertinya sedikit tidak ngetren.
tapi saya kembali mengulas di sore ini bahwa panca usaha jantung sehat itu terdiri dari yang pertama, seimbangkan gizi, S. Yang kedua, enyahkan rokok. Yang ketiga, hadapi dan atasi stres. Yang keempat, awasi tekanan darah. Yang kelima, teratur berolahraga. Pertanyaan Ibu Ana akan saya jawab nanti di poin yang kelima. Ya. Nah, bicara soal gizi, ini dia. Apa sih yang harus dikonsumsi untuk kesehatan jantung? Yang pertama, buah dan sayur. Bukan nasi dan daging. Nah, ya, jadi yang perlu diperbaiki dari pola makan kita, orang Batak ini atau yang lain-lain yang di Sumatera, buah dan sayur. Itu untuk pertama kita perbaikan kondisi kesehatan jantung. Buah yang disarankan banyak mengandung vitamin C dengan takaran 200 gram per hari. Dan ternyata contohnya banyak sekali di kita sehari-hari yang dekat dengan kita. Daun singkong, daun katuk, buah jambu monyet, daun pepaya, sawi, jambu biji, mangga muda, pepaya, mangga masak pohon, jeruk manis, dan nanas. Hanya konsumsi daun singkong dan daun-daun yang berwarna hijau, saya sarankan hati-hati pada pasien yang sudah memiliki kadar asam urat yang tinggi. Ya. Kemudian, makanan yang baik untuk jantung, rendah garam. Itu udah jelas. Konsumsi garam yang dianjurkan kurang dari 3 gram. Kurang dari 3 gram itu artinya kurang dari 1 sendok teh. 1 sendok teh itu 5 gram. Nah, konsumsi yang diizinkan itu hanya kurang dari 3 gram. Berarti setengah sendok teh lewat sedikit yang boleh kita konsumsi garam. Makanan yang sedikit mengandung garam, nih, sayur dan buah alami, susu kacang kedelai, pisang, kacang merah, jambu biji, susu sapi, dan yogurt, dan ikan. Nah, makanan yang mengandung garam tinggi ada margarin. Boleh aja kita konsumsi margarin, boleh. Tapi ingat takarannya. Harus kurang dari 3 gram per hari. Boleh aja kita konsumsi teri. Apalagi katanya teri Medan enak sekali. Boleh, tapi ingat takarannya. Harus kurang dari 3 gram per hari. Ya. Jadi usahakan yang pertama adalah buah dan sayur, kemudian konsumsi yang rendah garam. Nah, kemudian pilihan makanan kita yang ketiga, tinggi kalium. Sumber utama kalium dapat dari kacang-kacangan yang paling banyak, walaupun dari buah dan sayur ada. Tinggi kalium itu takarannya hanya 100 gram. Jadi boleh kita makan kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai, durian, kelapa, bayam, pisang, jambu, biji, kacang tanah. Tapi dengan takaran 100 gram. Jadi kalau durian aja 600 mg, ya jangan lagi makan durian 3 buah, tapi mungkin 3 atau 4 batu cukup. Apalagi ini udah mulai musim durian, cuaca hujan-hujan pula, ya kan? Yang dicari malam minggu mungkin makan durian. Boleh saja. Itu sebabnya kadang-kadang kita ngadapin atau dengar ada orang cerita, dia baru habis makan durian, tiba-tiba dibawa ke rumah sakit, tak tertolong meninggal. Kenapa? Karena kalium di dalam jantungnya terlalu tinggi. Sementara listrik jantung itu dipengaruhi oleh pompa natrium dengan kalium. Kalau kadar kaliumnya terlalu tinggi, tingkat elektrolit di jantung terlalu tinggi, itu akan mengalami spasme. Jadi bisa henti jantung. Ya. Nah, kemudian makanan yang keempat, kita anjurkan yang baik untuk jantung adalah yang mengandung omega 3. Ternyata penelitian menunjukkan bahwa konsumsi omega 3 dengan dosis 5-6 gram per bulan, 1 atau 2 kali seminggu, menurunkan risiko henti jantung sebanyak 50%. Dan menurunkan angka mortalitas akibat penyakit jantung koroner jauh lebih banyak daripada orang yang tidak mengkonsumsi. Ya, American Heart Association juga menganjurkan itu, dan Gizi Trial juga menganjurkan itu untuk mengkonsumsi omega 3.
Kita juga dapat omega 3 dari tuna. Boleh. Atau yang gampang kita dapat ikan tenggiri juga ada, ikan dori juga ada. Itu juga banyak mengandung omega 3. Nah, bicara soal daging, kalau kita kondisi jantung sehat tanpa ada masalah dislipidemia atau kadar kolesterol yang tinggi, boleh aja makan daging. Daging unggas yang diizinkan ayam atau kalkun ya. Di kita susah cari kalkun, jadi lebih memungkinkan ayam, bahwa ternyata mereka adalah sumber protein rendah lemak yang terbaik. Ya, satu porsi daging unggas bisa menurunkan risiko penyakit kardiovaskular hingga 19% bila dibandingkan seporsi daging merah. Saya pada pasien-pasien saya anjurkan boleh mengkonsumsi daging ayam kampung tanpa kulit bagian dada mentok. Terutama mereka yang sudah ada riwayat jantung, mungkin sudah pasang cincin atau sudah bypass. Nah, saya izinkan makan ayam, silahkan. Bukan saya larang, boleh. Tapi kalau yang jantungnya sehat, boleh aja konsumsi daging merah, tapi ingat kategorinya tidak seporsi, tapi dianjurkan lebih baik ayam atau unggas. Ya. Nah, yang terakhir kita harus tetap mengkonsumsi kacang-kacangan, ternyata salah satu pilihan paling menyehatkan bagi jantung. Terus pertanyaannya kadang mau muncul gini di awam begini, Dok, orang Batak suka makan kacang. Di pesta makan kacang. Nonton TV makan kacang. Main catur makan kacang, Dok. Pertanyaannya kok orang Batak banyak sakit jantung? Takarnya berapa yang dia makan? Di pesta coba, satu bungkus nggak bisa bagi 3 sendiri, kurang, minta lagi. Apalagi kalau seru nonton TV, nggak berhentilah kalau udah buka kacang ini terusnya masuk. Nggak bisa, harus memang ditakar. Ya, takarannya katanya kurang lebih 1 cangkir kacang. Katakanlah 1 gelas belimbing yang kecil. Itu yang boleh kita konsumsi dan itu takaran yang baik untuk jantung. Boleh aja makan kacang. Jadi bukan tidak boleh makan kacang sama sekali, hanya takarannya. Jadi kalau kondisi kita sehat tanpa ada komorbid, semua makanan boleh kita makan yang baik untuk jantung, terutama pilihannya buah dan sayur. Tapi takarannya memang harus kita lihat seberapa banyak yang kita konsumsi. Ya. Untuk gizi, saya mau nyimpulkan, ini bagus sekali flyer dari Kemenkes bahwa sebelum kita makan, apalagi sekarang online pesan mungkin dari restoran, di Grab atau di Gojek, apa yang kita pesan lihat dulu kadar gulanya, kadar garamnya, kadar lemaknya. Jadi disingkat dengan GGL, kadar gula, kadar garam dan lemak yang aman buat tubuh kita dan pasti aman buat jantung. Pilihlah bahan makanan segar ya, daripada bahan makanan kemasan atau yang dibekukan, yang diawetkan. Kemudian, bacalah label pada kemasan makanan dengan teliti dan seksama. Ketiga, hindari makan atau minuman dengan pemanis buatan yang berlebihan. Kemudian, keempat, hindari makanan dengan kandungan natrium tinggi. Itu yang tadi saya jelaskan ya. Hindari makanan dengan kandungan natrium tinggi atau makanan yang diawetkan dan diasinkan seperti acar asin, makanan kaleng, dan lain-lain. Hindari makanan yang mengandung kolesterol tinggi seperti jeroan, udang, kepiting, dan lain-lain. Kurangi menggunakan santan dan minyak dalam mengelola makanan. Biasakan memasak makanan dengan merebus, mengukus, dan memanggang. 6 poin di sini tidak ada satupun kalimat yang melarang. Hanya ada kalimat pilih, hindari, dan kurangi. Itu dengan kondisi tubuh kita sehat dan untuk membuat jantung lebih sehat lagi. Tapi kalau ada faktor komorbid tetap harus dikonsultasikan dengan dokter. Kalau Riri masih sehat, oke dok, Riri nggak ada darah tinggi, oke sehat. Boleh aja Riri, tapi ya kamu pilih, hindari, dan kurangi. Artinya, kalau hari ini Riri sudah makan udang, nah, berarti besok jangan makan daging merah. Nah, atau minggu depannya yang daging merah. Kalau hari ini udah makan ikan asin,
ya berarti kita minggu depannya lah cari yang agak enak sedikit, yang agak bersantan. Nah, itu dia. Ya, jadi memang saya sendiri pun sedang belajar untuk gula, garam, dan lemak. Dan saya bersyukur saya pribadi sudah tidak mengkonsumsi gula hampir 1 tahun ini. Sulit memang, di awalnya sulit, tapi lama-lama ke depannya ringan, enak. Tapi start awal itu yang sulit. Gula yang saya dapat dari mana? Dari buah, dari sayur, dari makanan, dari roti, dari kue. Saya tetap makan, saya makan mie. Tapi untuk konsumsi gula pasir, 1 tahun lebih saya tidak konsumsi gula lagi. Ya, saya berharap bukan berarti saya bilang tidak ada makan gula sama sekali, hanya ya takarannya. Ya, jadi yang pertama kita akan bahas yang soal gizi, yang pertanyaan Riri saya rasa sudah terjawab ya, Ri ya? Iya, benar dok. Di topik yang ini ya. Oke. Oke, terima kasih dok. Untuk sesi kedua, saya jadi warning juga untuk saya sendiri, karena secara jujur saya ini para manis-manis, para asin-asin, sama suka santan. Iya. Nah, berarti harus dikurangi Tadi dok siang ya. makan apa, Ri? Tadi siang makan daging ini dok, daging yang disumur atau apa ya? Pokoknya daging dok. Enak lah ya, enak lah ya. Iya dok, supaya semangat nih webinar hari ini. Hanya memang jadi warning juga sih dok untuk saya secara pribadi. Memang karena permanis-manis, pekat-pekat pula itu dok. Manis kali, asin kali. Jadi memang nggak normal. Oke, terima kasih dok untuk penjelasannya. Dan untuk teman-teman, Bapak Ibu yang punya pertanyaan seputar pola hidup sehat atau pola makan untuk hidup sehat dengan jantung gitu ya, bisa bertanya di kolom chat. Saya nanti akan bacakan namanya saja. Tapi karena sudah ada yang berkaitan dengan pola makan, ada Naomi Tampu. Naomi Tampu, silahkan boleh langsung bertanya kepada Dr. Mutiara. Terima kasih untuk waktunya, untuk Kak Riri dan juga Dok. Tadi kan ada kaitan antara makanan dengan risiko penyakit jantung. Nah, mungkin ada juga hubungannya dengan bobot tubuh atau massa tubuh seseorang. Apakah ada hubungannya semakin gendut seseorang akan semakin berpengaruh atau semakin terhadap risiko penyakit jantung? Dan yang kedua, sekarang kan kita lagi diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Banyak artikel yang saya baca, kalau ternyata sekitar 80% orang yang dirawat karena positif COVID-19 itu punya gejala penyakit jantung, Dok. Jadi apakah memang betul ada hubungannya dengan penyakit jantung dan COVID-19? Terima kasih. Oke, kita tunggu pertanyaan yang berikutnya, Ri. Oke, pertanyaan yang berikutnya sepertinya yang berhubungan dengan sesi yang kedua ini itu saja, Dok. Hanya ada pertanyaan yang sudah merasa makan sehat, tidak merokok, sudah cek gitu. Seperti bisa ya, Dok ya, kita masukin? Boleh, silakan. Ada Ishak Tongtong, silakan. Kita masukkan. Silakan Pak Ishak Tongtong untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo, Dok. Ya, selamat sore, Pak. Sore. Mau nanya, Dok, kalau misalnya untuk check up jantung gitu, Dok ya. Boleh. Apa harus rutin dilakukan? Misalnya apa kalau kita memang sudah menjaga kesehatan, tidak merokok, sudah menjadi sebuah kayak keyakinan, udah nih saya pasti aman lah. Tapi apakah tetap harus check up jantung dan sebagainya, Dok? Itu aja, Pak Dok. Ishak, boleh saya tanya usianya berapa, Pak Ishak? 37. Oke. Saya nggak. Ada pertanyaan lagi, Ri? Ada tadi pertanyaan hanya saja, kayaknya belum berkaitan dengan sesi 2. Boleh, Dok? Oke. Kita nanti jawab ke sesi 3 aja ya, Dok? Oke, baik. Iya. Ke pertanyaan bebas saja nanti. Silakan, Dok. Biar audiens tetap sama kita nih sampai acara selesai nih. Oke, siap, Dok. Oke. Saya coba pertanyaan dari Ibu Naomi Tampu. Bagus pertanyaannya ya. Apakah bobot tubuh yang berhubungan dengan massa tubuh bisa menyebabkan penyakit kardiovaskular? Jawabannya bisa. Hanya memang kita tidak tampilkan sore ini. Jawabannya bisa. Beberapa banyak penelitian, semakin tinggi berat badan seseorang, akan semakin muncul penyakit penyerta, contohnya hipertensi. Jadi setiap kenaikan berat badan akan menyebabkan kenaikan tekanan darah, dan ini
ke ujungnya nanti akan menyebabkan penyakit kardiovaskular. Ya, jadi bukan saya larang gemuk, tidak. Artinya kalau sudah berat badannya melebihi dari yang berat badan ideal, tolong berhati-hati, periksakan apakah ada muncul penyakit-penyakit penyerta. Misalnya paling ringan sekali tekanan darah. Jangan abaikan. Ya, yang paling ringan, kita paling mudah dan paling ringan bisa kita lakukan adalah mengukur tekanan darah. Ya, kalau takut ke rumah sakit, minimal klinik dokter sebelah tetangga, kalau kenal dekat, dok, tolong dok, abang saya gemuk kali, ditensi dulu dok. Misalnya, itu satu contoh. Ya, yang kedua mungkin bisa menilai kadar profil lemak, kolesterol total, LDL, HDL, trigliserid. Jangan abaikan. Tapi bukan saya suruh, oke, semua kita audiens yang di sini silahkan gemuk, segemuk-gemuknya. Tidak juga. Ya, tetap penelitian menunjukkan berat badan yang berlebih berisiko besar terhadap penyakit kardiovaskular. Nah, pertanyaan yang kedua, 80% penderita COVID disertai dengan gangguan kardiovaskular ya tadi ya. Sebenarnya angkanya enggak 80%. Nomor 1 penyakit diabetes mellitus. Siapa keluarga kita yang anggota keluarganya ada penyakit DM, kencing manis, tolong berhati-hati. Risiko terkena COVID paling tinggi. Nah, yang mau saya bahas sedikit, keluhan orang dengan gagal jantung sama persis dengan keluhan COVID, yaitu sesak nafas. Hanya berbeda di demam. Kalau orang yang COVID positif, ada dengan demam. Kalau yang sesak nafas tidak disertai demam, tapi keluhannya sama-sama masuk dengan sesak nafas. Minggu ini saya sedikit cerita ya, seminggu ini saya dapat 2 pasien datang ke UGD di rumah sakit di Medan dengan keluhan sesak nafas. Dokter jaga melapor ke arah CHF, tapi karena situasi COVID, saya sedikit berhati-hati dan saya anjurkan foto torak. Dari foto torak, kesannya ada pneumonia ringan, dua-dua pasien ini. Yang satu serangan jantung, yang satu kaki bengkak. Ya, saya visit, saya lihat pemeriksaan fisik, saya lihat foto ronsen, sedikit lain saya menilainya. Saya konsul paru, kita lakukan CT torak, COVID-19 positif. Artinya apa? Kalaupun keluarga kalian sesak, jangan jadi takut dibawa ke rumah sakit, takut nanti, dokter bilang COVID. Nanti rumah sakit bilang COVID-19. Tidak. Jangan takut. Tetap ada pengobatan, tetap ada yang kita berikan untuk pertolongan pertama. Ya, artinya saya mau ngasih tahu, COVID banyak menyerang mereka yang memiliki faktor komorbid, faktor penyerta. Pertama DM, kedua penyakit jantung, ketiga hipertensi yang tidak terkontrol, keempat masalah ginjal. Itu sebabnya orang tua masih disarankan untuk tetap di rumah supaya tidak terinfeksi oleh COVID dan menyebabkan ada masalah gangguan di yang lain. Ya, jadi tidak semua orang yang sakit jantung pasti jadi COVID, tidak. Saya banyak mendapat pasien saya di praktek, selama COVID ini tetap ada datang, tapi mereka tidak COVID. Ya, jadi jangan dibilang, oh dia udah sesak, sakit jantung, udah pasti COVID lah itu. Tidak, jangan, asumsinya jangan langsung disamaratakan. Ya, jadi untuk pertanyaan Ibu Nomi sudah saya jawab, jangan takut dan tetap berhati-hati. Ya. Nah, untuk Pak Ishak, pertanyaannya cukup menarik. Umur 37 tahun, tidak merokok, Dok, pola hidup sehat. Apakah kami boleh dianggap slow-slow aja soal penyakit jantung? Nah, kalau kondisi seperti ini, coba lihat ke atas seorang tuanya Pak Ishak, baik ibu maupun ayah. Apakah mereka sehat? Atau apakah, mohon maaf, si ayah meninggal mendadak dengan usia kurang dari 50 tahun? Atau si ibu meninggal mendadak dengan umur kurang dari 55 tahun?
Seandainya itu yang terjadi, Bapak sudah memiliki faktor risiko yang diturunkan dari orang tua untuk bisa terkena serangan jantung. Ini harus tetap dilakukan pemeriksaan rutin berkala, minimal EKG dan treadmill test. Treadmill test itu lari di alat, dia jalan sambil diperiksa denyut jantung dan listrik jantung. Boleh dilakukan pemeriksaan berkala 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Kalau memang aman dalam 1 tahun sekali, frekuensinya boleh 2 tahun sekali. It's okay. Nah, yang paling menakutkan kalau orang tua sudah ada faktor risiko meninggal mendadak usia dari 50 tahun, orang tua perempuan kurang dari 55 tahun, itu mesti hati-hati. Ya, jadi kalau Pak Ishak tidak memiliki faktor risiko itu boleh aja cek rutin. Medical check up yang tadi, yang saya sebutkan tadi ya, katakanlah per 2 tahun sekali. Dengan tetap menjaga pola hidup dan pola makan yang sehat. Oke, Ri. Oke, baik. Terima kasih dokter dan juga tadi kepada penanya Naomi dan juga Bapak Ishak. Semoga sudah terjawab ya, sudah dengan sangat baik tadi dijelaskan. Dan dokter, kita akan menuju ke sesi yang ketiga. Tadi dokter sudah sangat jelas untuk menjaga kesehatan jantung itu kita mengatur pola makan yang sehat seperti itu dokter. Betul. Nah, selain itu apalagi kira-kira yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan jantung ini dok? Apalagi ini kan masa pandemi dok, serba terbatas. Betul. Banyak sekali. Tadi kita udah bicara di S dari Panca Usaha Jantung Sehat S. Kita akan bahas E, kita akan bahas H, kita akan bahas A dan T. Nah, Oke, dok. Enyahkan rokok. Ya, saya sering sekali bernegosiasi sama pasien-pasien saya yang datang ke praktek yang masih merokok. Masih merokok, Pak? Masih, Dok. Berapa bungkus? 1 bungkus. Oke. Bisa dikurangi jadi setengah bungkus? Bisa, Dok. Oke. Bulan depan saya tanya, janjinya ditepati, saya minta lagi dia kurangi. Tapi memang harus katanya dienyahkan rokok. Kalau kita lihat berbagai racun yang ada di rokok, ngeri ya, Ri, ngeri sekali. Ada di sini asam asetil, ada di sini katanya hidrogen cyanida pembunuh tikus, ada katanya di sini aseton yang untuk menghilangkan kutek, ada katanya metanol, sejenis alkohol yang berbahaya, bahan bakar, ada katanya mengandung polonium, bayangkan radioaktif, ada juga mengandung formalin, ada mengandung toluen bahkan hidrasin, ya bahan bakar untuk pesawat mesin roket. Itu isi rokok. Ngeri kan? Nah, makanya rokok itu dianggap sebagai bom waktu. Yang cepat atau lambat pasti akan menimbulkan penyakit. Jadi jangan ada dibilang, berhenti merokok Bapak saya dok. Jadi kayak orang bingung-bingung. Enggak, itu hanya sugesti aja. Ya. Nah, jadi kalau berhenti merokok apa dampaknya dok? Banyak sekali. Ya. Sangat banyak sekali dampak berhenti merokok dan menurut WHO, berhenti merokok memicu rangkaian perubahan positif pada tubuh yang berlangsung hingga bertahun-tahun. Kita berhenti merokok bukan langsung kita sehat. Kita berhenti merokok bukan langsung kita tidak ada penyakit jantung. Tapi kita berhenti merokok dampaknya nanti ke 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tapi kalau kita merokok, mungkin minggu depan kita serangan jantung. Kalau masih kita lanjut merokok, ya mungkin 3 hari lagi tiba-tiba kita muncul serangan jantung atau masalah paru-paru dan lain-lain. Ya, kalau kita hentikan rokok, 20 menit pertama detak jantung akan melambat. Artinya kita nggak gelisah. Kita tidak merasa jantung ini berdebar kencang. Kalau 12 jam kita hentikan, tingkat kadar karbon monoksida di dalam darah kembali normal. Kalau 2 pekan hingga 3 bulan, risiko serangan jantung menurun. Fungsi paru-paru mulai membaik karena karbon monoksida itu berkurang. Kalau 1 tahun 9 bulan, batuk dan kondisi nafas pendek makin berkurang. Nah, kalau 1 tahun, berarti risiko terjadi penyakit jantung koroner sudah berkurang hingga separuh. Nah, kalau 5 tahun berarti bisa membuat angka hidup kita sehat
5 ke 15 tahun ke depan. Jadi juga bisa mengurangi resiko kanker paru-paru, dan di umur 15 tahun kondisi badan mungkin masih fit. Katakanlah umur 40 tahun dia hentikan rokok. Di umur 55 tahun dia mungkin masih jauh lebih sehat dibanding teman sebayanya yang usia 55 tahun dengan merokok. Itu perbandingannya. Ya. Nah, siapa sih yang nggak stres saat corona ini? Semua stres. Yang di rumah stres, yang di luar rumah stres, kami sendiri para nakes stres, menghadapi pasien COVID yang makin banyak, tenaga makin berkurang, teman sejawat banyak yang meninggal, stres. Siapa yang nggak stres, ibu-ibu ngelihat cucian piring yang tiap hari dicuci makin tinggi terus, apalagi udah mulai musim masuk anak sekolah, semua stres. Nah, tapi salah satu membuat jantung sehat, hadapi dan atasi stres. Nah, cara kita dengan mendekatkan diri, beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, itu yang paling penting. Dan tidak lupa, hati yang gembira adalah obat. Saya selalu katakan ini sama pasien saya. Kalau saya lihat dia masuk, bawaan mukanya berat sekali. Jadi, saya selalu ingatkan untuk hati yang gembira adalah obat. Atau kita bisa mengatasi stres seperti ibu ini. Dia slow dengan beryoga, dia tidak peduli di belakangnya anak-anaknya ribut, mukul bantal, teriak-teriak, tapi dia fokus pada dirinya untuk mengatasi stres. Ya. Poin yang keempat, awasi tekanan darah. Tekanan darah tinggi bisa berakibatkan kondisi kesehatan jantung berkurang, baik jantung bengkak ataupun ada penyumbatan. Tetap monitor tekanan darah. Kami dari Pokja Hipertensi, Perki, sedang mengedukasi masyarakat awam di tengah pandemi COVID untuk selalu melakukan tekanan darah dari rumah. Dari rumah. Terutama yang di rumah sudah ada orang tua yang sudah ada tekanan darah tinggi selama 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir. Ya. Banyak sekarang macam alat pemeriksaan tekan darah yang metik, yang gampang bisa digunakan, dan harganya juga variasi, tidak terlalu mahal, tapi manfaatnya banyak sekali. Bisa dilakukan pemeriksaan tekanan darah 2-3 kali seminggu, monitoring aja, tapi usahakan waktunya sama. Misalnya kalau pagi jam 8, ya Rabu jam 8, Minggu jam 8. Atau kalau malam dia bisa jam 7, usahakan di jam yang sama. Jadi nanti akan kelihatan grafik tekanan darah itu cenderung naik atau turun. Cuman 1 menit kita melakukan tekanan darah dari rumah, tapi efeknya sangat banyak, bisa membantu. Ya. Nah, pertanyaannya dari kita semua yang hadir, apakah hari ini sudah mengukur tekanan darah? Atau minimal Riri tahu nggak tensi Riri berapa? Nah, tensi rata kita sendiri, kita tahu nggak kita di tensi berapa. Jadi saat tubuh kasih alarm, tubuh kasih kode, kita tahu ini tekanan darahkah yang naik atau tekanan darahkah yang turun. Ya, jadi saya mengajak kita semua mengenal berapa tekanan darahnya dan mencegah jika memang tekanan darah kita cenderung tinggi. Ya, oke. Saya masuk di yang kelima. Seimbangkan gizi udah, renyahkan rokok sudah, hadapi dan atasi stres sudah, awasi tekanan darah sudah, sekarang tinggal teratur berolahraga. Saya mau ingatkan bahwa ada yang namanya aktivitas fisik, ada yang namanya olahraga. Banyak sekali ibu-ibu muda yang datang ke praktek, Dok, berolahraga nyapu tiap hari, Dok. Apa itu? Nyuci baju anakku, nyapu, habis itu ngepel. Itu enggak kategori olahraga. Itu kategori aktivitas fisik, yaitu kegiatan rutin sehari-hari dengan gerakan yang membutuhkan kontraksi otot, tidak terarah. Nyapu kan, Ri? Ambil dari sana, ambil dari sini, nggak terarah ya kan, nyapu kan? Apalagi ngepel. Udahlah, yang penting adalah debu itu yang diambil, kan begitu. Dan intensitas lebih sering dilakukan setiap hari. Naik tangga, berkebun, pekerja rumah tangga lainnya.
Nah, kalau olahraga, definisinya jelas. Bentuk khusus dari aktivitas fisik yang terstruktur, terencana dan berkesinambungan, dan memiliki gerakan-gerakan yang teratur dan terarah. Jadi kalau kita senam, ada kaki ke depan, berapa kali hitungan, mundur lagi. Jadi ada yang gerakan yang teratur dan terarah, dan sengaja dilakukan untuk melatih tubuh dan menyehatkan badan. Contohnya senam, yang bisa kita lakukan saat ini ya senam. Renang masih belum diizinkan, bersepeda masih bisa diizinkan dengan catatan tertentu. Makanya saat olahraga kardio, kita perlu mencapai target detak jantung untuk meraih tingkat intensitas tertentu. Kalau yang selama sebelum pandemi di gym atau di fitness, pasti dia mengukur detak jantungnya dulu, sebelum dan sesudah melakukan olahraga. Ya, jadi bisa kita pahami aktivitas fisik itu sangat berbeda dengan olahraga. Ya, nih, saya coba ngambil beberapa gambar yang bisa kita lakukan dari rumah. Contoh ini sepeda statis, ya bisa dilakukan oleh kaula muda, atau untuk orang tua yang mungkin tidak bisa naik sepeda, hanya bisa khusus untuk kaki, gerakan kaki bisa dilakukan, atau kalau kakinya tidak memungkinkan, ada penjepitan saraf, boleh tangannya saja yang digerakkan, seperti gambar yang di sebelah pojok kanan ini. Nah, ini lebih ke arah kardio, ya. Olahraga kardio ini yang kita sebut dengan treadmill. Hanya kalau pemeriksaan jantung, treadmill ini kita tempelkan EKG di dada si pasien. Saat dia berolahraga, kita langsung kelihatan detak jantungnya. Tapi kalau treadmill yang di rumah, ya modelnya seperti ini. Nah, untuk Riri mungkin kalau di sela-sela waktu siaran bisa kayak gini, Ri. Nah, sama-sama orang yang di siaran tuh, pasang pakai handphone. Nah, tapi jangan dekat-dekat, atur jarak, boleh. Atau kalau satu keluarga memiliki halaman samping, boleh 2, 3, atau 4 orang dengan atur jarak dan senam bersama. Ini kategori olahraga. Nah, pertanyaan Ibu Ana mungkin akan saya coba bahas di sini. Bahwa sebelum melakukan olahraga, kita harus melakukan pemanasan dan pendinginan. Kira-kira selama 5-10 menit masing-masing, artinya pemanasan 5 menit, pendinginan 5 menit. Kalau tujuan berolahraga menjaga berat badan normal, boleh 30 menit setiap hari. Kalau untuk mengontrol berat badan, 3 bulan di rumah aja, makan, tidur, nggak bergerak, boleh 60 menit setiap hari. Tapi kalau tujuannya menurunkan berat badan, durasinya boleh kita tambah, jadi 1,5 jam. 90 menit setiap hari. WHO menganjurkan orang usia dewasa yang sehat, ada catatan di sini ya, yang sehat, melakukan olahraga minimal 150 menit per minggu, agar tidak terasa berat, atau bisa dibagi 3-5 kali per minggu dengan durasi 30 menit setiap melakukan olahraga. Nah, jadi tidak ada cerita olahraga diforsir. Tidak ada cerita berolahraga pakai penutup. Yang sekarang lagi ngetren, dulu sebelum masa COVID saya sering lihat lari tapi pakai baju plastik kayak baju hujan itu. Nggak ada gunanya. Ya, justru membuat detak jantung semakin cepat dan tidak sehat. Dehidrasinya terlalu berlebihan. Nah, saya mencoba kita untuk olahraga mengingat kata fit. Frekuensi 3-5 kali seminggu, intensitasnya lakukan dengan intensitas sedang. Artinya, kalau kita bisa senam ya, cukup senamnya yang sedang aja, nggak usah yang harus gerak semua kanan kiri tangan kaki gimana sekali, tidak usah. T bicara dengan time, waktunya lamanya berolahraga itu tadi ya, 20-30 menit, dan apabila kemampuannya memungkinkan bisa dilakukan selama 1 jam. Nah, seringkali kita ngototnya di awal, mumpung aku berolahraga diporsirlah 1 jam. Biar berkeringat, tapi habis berkeringat makan gorengan. Misalnya, contoh itu satu contoh yang tidak benar, ya. Jadi lebih bagus berolahraga 30 menit setiap hari, rutin aja. Jangan olahraganya mut-mutan.
ya. Cuman bisa jalan-jalan aja di sekitar rumah, jangan keluar halaman, it's okay. Cuman bisa gerak-gerak badan, tangan, kaki, boleh 30 menit, pasang musik silahkan. Ya, kemudian type T yang terakhir, jenis olahraga harus bersifat aerobik. Aerobik artinya usahakan kepala sampai kaki kita ada gerakan semua. Ikut bergerak. Bukan bekerja keras, bukan terlalu terlalu keras, enggak. Yang penting bergerak saja. Ya. Jadi kalau mau olahraga harus diingat fit dan diingat 3-5 kali seminggu atau kurang lebih 30 menit setiap hari. Nih. Saya ada ngasih beberapa contoh yang bisa dilakukan di rumah. Kardio bisa dilakukan di rumah, contoh tadi kalau punya alat treadmill atau sepeda statis, senam aerobik, senam zumba, turi. Kalian di radio ada berapa orang? Boleh ambil waktu sekali-sekali senam zumba. Nah, jadi kan lewat video conference atau mampu bisa juga kan stres kalian cuap-cuap sendiri biar nggak stres, zumba lah sekali-sekali buat live misalnya. Bisa juga dengan yoga. Walaupun terkesan mudah dan sederhana, olahraga ini juga tergolong efektif membakar lemak dan membuat tubuh berkeringat. Bisa menari, orang tua yang punya anak-anak boleh menari bersama anak-anaknya, pasang TV, hidupkan handphone, kasih lagu anak-anak yang suka, biarkan dia menari. Ya, kita udah ikut mengajari anak-anak itu berolahraga dari usia dini. Push up mungkin lebih ke arah yang kaum pria, kalau ingin memperkuat tubuh bagian atas atau dada boleh push up. Tapi ingat, dosisnya hanya 30 menit per hari. Oke? Nah, yang terakhir, saya mengingatkan, seandainya memang kondisi betul-betul tidak memungkinkan, kita bisa melakukan yang namanya telemedicine terapi untuk menjaga kesehatan jantung. Banyak orang tua takut, tapi obatnya putus. Banyak orang tua takut ke puskesmas. Udah tutup puskesmas itu, kena COVID kepala puskesmas, katanya begitu. Tutup puskesmas, tidak minum obat lagi. Takut. Nah, kebijakan dari presiden kita sudah mengarahkan ke telemedicine terapi, memang masih di kota-kota besar, tapi bukan tidak mungkin ke daerah Toba atau Siantar dan lain-lain telemedicine ini akan terjadi. Kita mau harus siap. Ya, bisa konsultasi lewat video, mungkin lewat seperti yang kita lakukan sekarang. Biasanya obat-obat dikirim dari rumah sakit tempat si pasien selama ini kontrol, dikirim dari apotek, diantar ke rumah, atau dianjurkan dengan obat apa yang tersedia yang dekat dengan tempat tinggalnya. Ya, saya bagi pasien-pasien saya yang di Siantar, kita kasih nomor telepon praktek. Jadi kalau mereka ada keluhan, kalau mereka obat orang tuanya habis, mereka bisa kasih WA atau SMS, kita akan respon dengan cepat. Ya, artinya ya kedepannya nanti memang telemedicine terapi ini akan menjadi salah satu bagian terapi di Indonesia, walaupun kesannya kok kayak sekarang nggak mungkin. Tapi ya, mengingat pandemi COVID yang kita belum tahu berakhir kapan, jangan takut untuk menelepon rumah sakit, untuk menelepon tempat praktek dokter yang biasa yang kita inikan ya, kunjungi untuk kontrol. Oke, jadi kita sudah membahas panca usaha jantung sehat, seimbangkan gizi, enyahkan rokok, hadapi dan atasi stres, awasi tekanan darah, dan teratur berolahraga. Saya mau ingatkan, tetap jaga kesehatan jantung di tengah pandemi COVID-19. Wajib gunakan masker. Wajib gunakan masker saat keluar rumah. Dan jangan lupa, yang dibutuhkan saat ini cuma 2, beriman dan berimun. Oke? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Mungkin boleh tepuk tangan yang bisa unmute. Belum kedengaran ya. Oke, terima kasih banyak dokter. Saya sendiri tadi tertegur ya bersama teman-teman di sini. Sejujurnya dok, kami di sini punya waktu biasanya istirahat atau olahraga itu di akhir pekan.
Nanti kami olahraga mulai jam 5 sore sampai kadang jam 8. Setelah itu makan bakso atau makan mie. Iya. Jadi kayaknya pelakunya ada juga di sini, senyum kayaknya ya. Jadi kita tobat teman-teman. Udah bisa berubah, artinya sih olahraga lebih baik konsumsi buah atau sayur. Oke, siap Dok. Nanti akan saling mengingatkan dengan teman-teman di sini. Iya. Dan juga tadi ada input dari Ibu Intan tentang berhenti merokok karena selain menjaga kesehatan jantung juga menghemat uang. 1 bungkus sehari bisa hemat 28.000, 1 tahun hemat 10 juta. Wah, luar biasa. Ini harus jadi pertimbangan untuk para teman-teman atau bapak-bapak yang merokok kali ya. Oke, baik, terima kasih dokter. Ya, dokter. Ya, yang merokok itu harus bisa punya tabungan sekitar 50 ke 300 juta. Wih, itu dalam jangka berapa? Antisipasi ya, antisipasi. Karena mahalnya biaya perobatan jantung ya dok ya? Iya, karena mahalnya biaya pengobatan jantung tadi. Harusnya udah siap juga dengan dananya gitu ya dok, kalau udah siap merokok. Oke, kalau gitu dok. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, kita sudah membahas 3 sesi untuk menjaga kesehatan jantung di masa pandemi hari ini. Jadi sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan yang terakhir, ini yang ketiga. Kita hanya akan memberikan kesempatan untuk 3 penanya saja. Jadi dimohon kepada teman-teman atau Bapak Ibu yang punya pertanyaan silakan untuk raise hand atau memakai fitur raise hand yang ada di Zoom meeting ini. Silakan, boleh. Dimulai dari sekarang, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, sambil menunggu, tadi sebenarnya ada dok ini yang Bapak Jesse Reger, apakah masih di tempat? Menurut saya agak panjang dan sesuai dengan keadaan sepertinya pertanyaannya. Jadi sepertinya sangat penting untuk dijawab. Pak Jesse Reger, masih ada? Oh, masih ada. Silakan Pak. Oke, silakan langsung pertanyaannya Pak. Bagi Ibu moderator sama Ibu dokter. Agak kecil suaranya Pak Siregar. Ya. Jadi selamat sore Bu. Sore Pak. Mbak Didi. Mau bertanya, saya salah seorang pasien jantung koroner. Oke. Sedang dalam daftar tunggu untuk operasi jantung di salah satu rumah sakit Medan. Oke. Pertanyaan saya sekarang. Ya. Mana yang lebih berisiko, melakukan operasi atau makan obat terus-menerus tanpa operasi atau bypass? Karena dilihat dari faktor usia saya sudah 66 tahun. Berapa umurnya Pak Regar? 66 tahun. 66 tahun. Dan juga saya mengidap sebelumnya penyakit diabetes. Oke. Dan secara personal dan dari saya kenal, pasien yang setelah operasi rata-rata usianya hanya bertahan sampai 4 tahun. Oke. Itu aja Bu, terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Siregar. Mohon bersabar sebentar. Dari Bapak, Ibu, dan teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan pakai raise hand atau angkat tangan. Jika belum ada, kita akan masuk kembali ke chat yang tadi ada juga pertanyaan. Tapi dari orang yang sama ya. Pak Siregar? Bukan. Dari Ibu Ana masih punya pertanyaan dan juga Afriani Mana masih punya pertanyaan, Dok. Oke. Ibu Ana rindu sama saya itu jadi dia bertanya, nggak apa-apa. Oke. Ya, itu benar sekali Bu Dokter. Tadi Bu Dokter menyinggung tentang tekanan darah tinggi. Nah, kebetulan kalau saya cenderung ke tekanan darah rendah. Kalau darah rendah itu berisiko ke penyakit jantung atau bagaimana? Dan kemudian kalau kurang darah bagaimana pula? Thank you so much, Dokter. Oke, terima kasih Ibu Ana, dan ada Fernandes yang sudah angkat tangan. Silahkan Bapak Fernandes Manurung untuk mengutarakan pertanyaannya. Halo. Ya, selamat sore, Pak Fernandes. Ya dok, perkenalkan nama saya Fernandes Manurung. Usia saya masih muda, masih 22 tahun. Oh, mantap. Ini dok, saya memiliki riwayat penyakit asam lambung dok, karena saya kan kuliah kadang malas makan, terlambat gitu. Cuman akhir-akhir ini dok, saya kayaknya jantung saya berdebar gitu dok. Apakah dari asam lambung itu bisa menyebabkan penyakit jantung seperti itu dok? Oke. Sudah 3 penanya dokter, silahkan. Ya. Pertanyaan penutupnya mantap-mantap semua ini. Ya. Oke dok.
Dan sesuai keadaan ya langsung ya dok ya. Saya senang dapat pertanyaan dari Pak Siregar ya. Artinya Pak Siregar sebagai seorang penderita penyakit jantung koroner sangat aware untuk tindakan apa yang mau dia lakukan terhadap dirinya ya. Sering sekali banyak penderita penyakit jantung tidak peduli. Ya dokter mau ngerjain apa ya, sudahlah terserah. Tapi Pak Siregar peduli, makanya keluar pertanyaan dia, apakah dari melakukan operasi dibandingkan dengan minum obat-obatan, istilahnya mana yang lebih baik dengan usia dia? Ya, karena saya baru jumpa Pak Siregar di acara webinar, jadi saya kurang tahu latar belakang faktor resiko selain masalah gula. Apakah hasil kateterisasi jantung yang dilakukan ternyata 3 pembuluh darah utama sumbat sampai harus dilakukan bypass? Bisa jadi itu halnya, ya, hal yang utama kalau mau dilakukan bypass. Nah, ketakutan Pak Siregar, daripada aku di bypass tuh umurku 6 tahun, tapi lebih bagus aku minum obat-obatan seumur hidup. Itu ketakutan yang sering dirasakan oleh awam. Saya akan mencoba menjawabnya, kalau pasien dengan usia di atas 70 tahun, jujur, resiko tinggi untuk kita lakukan bypass sangat beresiko sekali. Bypass ya, kita bicara bypass yang dada itu dibelah. Nah, kalau resiko usia kurang dari 70 tahun, resiko dilakukan bypass, itu angka harapan hidupnya bisa sampai 15 ke 20 tahun, Pak Siregar. Ya, dengan catatan, kadar gula Bapak harus terkontrol dengan sangat baik. Nah, kalau kasus dengan Pak Siregar ini, dengan masalah gulanya itu dulu harus terkontrol. Kalau Bapak tidak yakin bisa menjaga kadar gula dengan sangat baik, saya akan memilih Bapak untuk konsumsi obat-obat seumur hidup. Tapi saya tidak mempengaruhi pilihan dokter yang sudah menentukan untuk bypass. Saya tidak mempengaruhi di situ. Tapi kalau Pak Regar yakin, oke dok, aku bisa menjaga kadar gula darahku stabil, saya sarankan bypass. Karena hasilnya jauh lebih baik untuk angka kualitas hidup Pak Regar sendiri. Ya, nah, saya punya pasien dilakukan bypass di umur sekitar 65 tahun dan sangat sehat saat ini di usia 75 tahun. Itu kondisi yang sangat sehat. Faktor resiko pasien itu hanya hipertensi saja dan terkontrol dengan minum obat-obatan. Ya, jadi di saat Pak Regar menunggu waktu untuk bypass, jangan lagi ragu-ragu. Kalau tim dokter sudah menyatakan bypass yang terbaik, saya rasa memang itu jalan yang perlu dipilih. Tidak usah melihat kawan. Aduh dok, dia udah bypass 6 tahun. Tidak perlu melihat kawan. Bisa jadi si kawan itu dalam waktu 1 atau 2 tahun sesudah bypass, dia merasa lebih enak, plong, tapi dia kembali merokok. Banyak kasus itu banyak. Tapi dia kembali makan makanan berlemak yang tidak terkontrol. Tapi dia kembali tidak konsumsi obat secara teratur. Jadi kualitas hidupnya buruk. Nah, ini yang kemarin sempat sebelum pandemi 2-3 tahun yang lalu, masalah klaim BPJS untuk penyakit jantung koroner ini tinggi sekali. Di sini masalahnya. Pasien sudah dilakukan tindakan pasang cincin, mungkin 2-3 tahun lagi jantungnya sumbat, cincinnya sumbat kembali, kemudian di bypass, kemudian sudah di bypass 6 tahun kemudian tidak terkontrol dengan baik, dia harus opname lagi di ICU dengan kondisi berat bahkan sampai kematian. Ini kerugian negara bisa ratusan juta kalau menggunakan BPJS. Artinya inilah nilai ekonomi yang memang sangat tinggi, yang sia-sia rasanya kalau seseorang sudah dilakukan tindakan jantung, tapi tidak kontrol dengan baik. Saya bersyukur pasien-pasien yang datang ke praktek, saya inform konsen, saya ingatkan, terutama yang sudah pasang cincin, minimal sebulan sekali, selama setahun full, tidak boleh lepas dari kontrol dokter yang sudah pasang cincin. Tapi yang sudah
bypass, usahakan per 2 minggu di 6 bulan pertama wajib jumpa dokternya. Jadi nanti Pak Regar, seandainya sudah dilakukan tindakan bypass, boleh pulang ke Toba, harus kontrol per 2 minggu Pak, ke dokter yang di sana. Saya nggak tahu Pak dokter di Tobasa ada dokter spesialis jantung di mana yang terdekat, silahkan wajib kontrol. Per 2 minggu selama 6 bulan pertama. Nanti kalau dokter anjurkan sudah aman, kita akan mundur jadi 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan, dan seterusnya. Ya, saya sih berharap Pak Siregar jangan mundur dari jadwal bypass, karena penjadwalan di Rumah Sakit Pusat Jantung Adam Malik panjang sekali antriannya. Dan percayalah kalau Bapak jaga kadar gula dengan sangat baik, angka hidup, kualitas hidup itu tinggi sekali. 15 ke 20 tahun ke depan harus bisa. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan Ibu Ana ya, Ri. Oke. Sebenarnya ya. Dari Pak Siregar, siapa tahu ada yang mau disampaikan lagi karena kondisinya, ya, Pak. Ya. Gimana Pak Siregar? Ya, saya sangat puas dengan apa penjelasan Ibu Dokter, karena saya memang sudah spesifik saya penyakit jantung saya itu akibat awalnya dari apanya? Boleh agak jelas sedikit Pak, agak kuat sedikit Pak. Jadi saya sudah sangat puas dengan apa tadi Ibu penjelasan tadi. Dan memang saya itu spesifik penyakit jantung saya akibat gula darahnya. Iya. Itu penyebabnya. Dan semua dari awal pun sudah saya ikuti. Dari itu karena saya sudah spesifik. Hanya sekarang saya ada beberapa orang yang saya tanya. Dan juga yang saya kenal itu memang umurnya memang 4 tahun. Sudah bebas. Ada 2-3 orang lah. Itulah, karena itu kenyataannya. Jadi takut gitu ya Pak ya? Kalau sampai 300 juta kita mengeluarkan uang, kalau boleh kita hanya makan obat, itu. Sedangkan saya untuk dari apa lagi dari sumber lain, apa risiko dan apa gunanya gitulah. Jadi itulah, terima kasihlah. Mungkin nanti saya lebih dengan Ibu Dokter nanti akan mencoba di prakteknya lah. Terima kasih. Ya, siap Pak. Oke, semoga pengobatannya lancar Bapak Siregar. Tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Bisa lanjut dokter ke pertanyaan Ibu Ana? Ya, pertanyaan Ibu Ana bahwa dia tekanan darahnya rendah. Terus kalau kurang darah gimana? Saya lebih senang ngadapin pasien dengan tekanan darah yang rendah. Karena kalau dia rendah dan tidak ada keluhan, it's okay. Tapi kalau dia darah rendah tapi ada keluhan, nah itu kita harus cari tahu. Kenapa? Kalau Ibu Ana tekanan darah di bawah 100, atau katakanlah 90/60, tapi nggak ada keluhan, nggak gampang oyong, nggak gampang pening, nggak kayak jalan melayang, it's okay. Yang perlu dikonsumsi adalah makanan yang tinggi natrium, sedikit. Nah, kalau tekanan darah tinggi, berarti yang dikonsumsi adalah makanan yang rendah natrium. Nah, jadi sejauh seseorang itu tekanan darah rendah, tidak usah berusaha menaikkannya dengan makan kambing. Nggak perlu. Tidak perlu menaikkannya dengan makan ikan teri tiap hari. Nggak perlu. Sejauh tubuh tidak kasih alarm, sejauh tubuh tidak kasih kode, it's okay. Enjoy saja. Saya pribadi rata-rata tekanan darah 110/70. Kalau saya sudah rasa capek, saya tensi pasti turun 98, 95/60. Itu artinya badan kasih alarm. Nah, makanya sejak usia muda penting sekali tahu tekanan darah masing-masing. Ya, nggak ada ruginya. Jadi nggak perlu harus, aduh makan sate aja deh, atau aduh makan yang ini kelapo lah atau apa. Nggak ada gunanya. Sejauh nggak ada alarm dari badan. Jadi Bu Ana mau makan apa aja bebas, tapi ingat bukan untuk menaikkan tekanan darah ya. Tapi ya memang kalau pengen mengkonsumsi itu is okay, tapi bukan untuk menaikkan tekanan darah. Jangan dipaksa, nanti justru jantungnya kasihan. Sayangnya jantung itu nggak bisa keluar terus ngomong, ngalo jauh, PT satoke, nggak bisa dia ngomong itu.
Oke, Dok. Ya, artinya dengar alarm badan. Badan sangat baik kasih alarm buat kita. Oke? Nah, pertanyaan si Fernandes, dia punya riwayat asam lambung, terus jantung berdebar-debar. Ini memang sering sekali pertanyaan saya dapati di praktek. Ya, nah, karena posisi lambung dengan jantung itu berdekatan, kebetulan jantung itu di atas, ya, lambung itu agak di bawah. Jadi kalau ada asam lambung, dia langsung kontaknya ke jantung, itu paling dekat. Jadi membuat seolah-olah jantung itu berdebar-debar. Kalau seperti ini pada usia muda, saya lebih sarankan atasi dulu masalah asam lambungnya ya Pak Fernandes. Iya, Bu. Atasi dulu dengan cara makan teratur, jangan terlambat makan, hindari yang mengandung asam ataupun pedas. Kalau dengan ini keluhan jantung berdebar-debarnya berkurang, berarti penyebabnya itu. Tapi kalau pola makan sudah diperbaiki, jam makan sudah diperbaiki, ternyata kondisi jantung berdebar-debar tidak berkurang, boleh datang ke dokter untuk melakukan tindakan EKG dulu. Kalau ternyata EKG normal, ya boleh dipastikan jantung berdebar-debarnya itu mungkin karena sedikit perasaan dari asam lambungnya. Itu aja yang saya bilang. Jadi nggak usah terlalu takut, aduh, naik asam lambungku, berdebar-debar jantungku, matilah aku sebentar lagi. Siapa tahu jatuh cinta ya, Dok, berdebar-debar karena ya, jatuh cinta kan. Bisa jadi. Cuman tadi kan karena nggak ada cerita cinta, saya nggak berani juga bicara cinta di sini. Oke. Nah, Oke, gimana? ya, artinya jangan langsung takut ya, jangan langsung takut bahwa kalau udah jantung berdebar-debar pasti sakit jantung, tidak. Tapi bukan berarti anggap remeh juga. Jadi atasi dulu masalah gangguan lambungnya. Ya? Iya, Dok, iya, Dok. Iya, Oke, Dok. saya rasa sih aman. Dari suaranya saya yakin bagus ini sehat. Oh, yes. Oke, dari suara juga bisa deteksi ya, Dok ya. Kalau dari suara saya kira-kira ada gejala jantung nggak, Dok? Enggak, kau lagi keringat dingin karena semua yayasan menonton, katanya begitu. Dokter tahu aja. Ternyata bisa membaca pikiran juga, dokter. Oke, terima kasih Ito Fernandes. Sudah terjawab ya? Oke, Dok. Ya. Makasih, Dok. Makasih, Kak. Oke, Ya. siap. Sebelumnya dokter bisa stop share screen-nya dokter supaya kelihatan semua karena sudah habis materinya, Dok. Oke. Ya. Saya stop ya. Oke, Dok. Jadi, Oke, ya. Oke. Materi kita hari ini sudah selesai, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Pasti sudah banyak mendapatkan informasi ya, apalagi memang jantung adalah inti dari tubuh ini. Kalau berhenti berdetak ya, kehidupan pun berhenti, atau hidup kita pun berhenti. Dan sebagai closing atau dari penutup dari dokter, ada sebuah video ya, Dok ya? Sebelum kita putar videonya, ada yang mau disampaikan lagi, Dok, kira-kira? Sebenarnya kenapa tujuan video ini kita sampaikan, mengingat sekarang PSBB sudah sedikit dilonggarkan dan euforia orang untuk keluar rumah itu sedikit berlebihan, padahal COVID masih mengintai kita di mana-mana. Nah, yang sedikit berlebihan adalah dengan olahraga sepeda. Sekarang lagi booming olahraga sepeda. Kami dari dokter spesialis jantung Perhimpunan seluruh Indonesia, PERKI seluruh Indonesia, menampilkan video bagaimana bersepeda yang aman selama masa pandemi COVID. Boleh bersepeda, tapi ada ketentuannya dan ada syaratnya. Saya rasa boleh sekitar kita tonton sekitar 2 menit ya, 2 menit, 2,5 menit. Ya, Oke, videonya ada di Riri, saya rasa. Oke, siap, Dok. Halo, bisa dengar suara saya, Dokter? Oke. Itu dia tadi video penutup dari Dokter Mutiara ya. Untuk tetap bisa menjaga kesehatan, kalaupun mau bersepeda ada juga aturan atau protokol kesehatan yang harus diikuti. Jadi terima kasih banyak dokter sudah share dengan kita hari ini. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman, saya sendiri juga mau muda mau tua kita tetap semangat untuk menjaga kesehatan jantung sebagai inti dari tubuh kita ya dok ya. Dan terakhir kita mau sesi foto dulu. Oke. Seperti biasa kalau ada seminar bisa sesi foto, walaupun ini online kita tetap bisa foto-fotoan. Ya. Ini dengan pertama yang saya dengar ya? Iya benar dokter. Jadi dokter adalah sumber pertama kami. Bisa unmute semua, kita kasih tepuk tangan.
teman-teman dan Bapak Ibu. Semangat untuk DLFM untuk webinar berikutnya ya. Ya, dokter juga semangat terus melayani. Ya. Masih ingat yel-yelnya Bapak Ibu dan teman-teman? Ya. Jantung sehat, bebas corona. Sebelum kita foto mungkin bisa yel-yel dulu, nanti fotonya pakai tanda jantung seperti ini semua. Ya, tanda jantung aja ya, biar bagus. Iya. Iya. Oke. Kita pakai yel-yel sebelum fotoan ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Oke. Yes. 1, 2, 3, ya. Jantung sehat, bebas corona. Jaga kesehatan semua. Dan kita sesi foto. Udah ada yang moto di sini. Kalau Bapak Ibu mau moto juga silahkan. Nanti mau di-tag di Instagram kita juga dengan senang hati. Kami menunggu. Iya. Silakan juga. 3, 2, 1. Udah, tim teknis sudah semua di foto. 3 slide. Oke, siap. Sudah difoto. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman. Ibu dokter juga terima kasih sudah share untuk kita hari ini. Terima kasih DLFM. Sampai ketemu di webinar berikutnya masih ada. Ditunggu saja informasinya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Ibu. Iya Ibu. Terima kasih. Oh iya. Satu lagi dok, tadi ada beberapa yang minta. Apakah bisa di-share materinya dok? Itu tadi pertanyaannya. Oh, apanya? PowerPoint-nya? Iya benar dok, PowerPoint-nya. Ya, boleh. Oke. Nanti akan kita share di grup. Ya, lewat Riri ya. Oke, terima kasih dokter. Baik, webinar hari ini kita akhiri. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.